Selamat berjumpa kembali di channel Ruang Rakyat Biasa. Kali ini saya mau membahas soal perseteruan ya dalam tanda kutip, atau katakanlah ini semacam pertempuran ide dan gagasan antara Opung Luhut yang dikenal publik sebagai Menteri Segala Urusan dengan Menteri Keuangan kita yang baru ini, Bapak Purbaya Yudi Sadewa. Nah, ini agak seru nih. Ini mengenai INA ya. INA itu Indonesia Investment Authority yang digagas oleh Opung Luhut ya, dan dia yakin betul ini akan menjadi motor penggerak ya perekonomian nasional. Dan tanpa tedeng aling-aling, si Opung Luhut ini meminta suntikan dana setiap tahunnya 50 triliun dari pemerintah. Dan itu ditolak oleh Menteri Keuangan kita yang baru ini. Ditolak dengan cara-cara yang begitu elegan dari Pak Menteri Keuangan ini. Apa jawabannya? Buat apa disuntik dana 50 triliun cuma untuk beli bon? Bon-bon yang kita punya aja kalau bisa dijual. Kira-kira begitu. Namun demikian ya, Pak Purbaya ini dalam kapasitasnya sebagai Menteri Keuangan, dia juga nggak banyak berubah sebetulnya dalam konteks membangun fondasi perekonomian nasional kita ini. Dia masih berpegang pada mengejar pertumbuhan ekonomi yang ditargetkan oleh Presiden Prabowo ini dalam masa pemerintahannya bisa berkisar di angka 8%. Dan diperkirakan saat sekarang ini laju pertumbuhan ekonomi sudah mencapai di atas 5%. Artinya untuk menuju ke 8% tinggal menunggu 3% lagi. Ya, tapi dalam konteks ya memutus mata rantai kemiskinan nasional, ini yang dirasa perlu sebuah kajian yang lebih mendalam lagi untuk sampai pada kesimpulan bahwa fondasi perekonomian nasional yang seperti apa yang sesungguhnya dibutuhkan oleh bangsa Indonesia ini untuk benar-benar bisa memutus mata rantai kemiskinan nasional ini. Kalau menurut hemat kami yang ada di Ruang Rakyat Biasa ini, kesimpulannya ya masih belum berubah, bahwa fondasi perekonomian nasional kita harus benar-benar mengakar kuat di bawah. Karena umumnya fondasi pada sebuah bangunan itu memang harusnya adanya di bawah, bukan lagi bergantung di langit-langit, tidak lagi bergantung kepada investor-investor baik domestik maupun global, tapi benar-benar mengakar kuat di bawah. Caranya seperti apa? Negara harus menjadi investor atau investasi negara dalam bentuk apa? Dalam bentuk badan usaha milik warga ya, yang ada di tiap-tiap kelurahan di seluruh Indonesia. Itulah yang menurut hemat kami akan menjadi fondasi perekonomian nasional kita, dan itu akan menjadi antitesis terhadap fondasi perekonomian nasional kita yang saat sekarang ini masih bergantung kepada investor. Saya pikir itu dulu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalam.